Kali ini kita akan coba belajar bagaimana penginputan SPP definitif maupun SPP panjar. Sebelumnya kita harus ketahui dulu pengertian SPP itu apa. Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa SPP atau surat permintaan pembayaran itu adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Di dalam aplikasi Siskeudes ada dua jenis SPP, yaitu SPP definitif dan SPP panjar. SPP definitif itu diajukan setelah melakukan transaksi atau belanja barang atau jasa dan bukti-bukti belanja atau kwitansi telah selesai dan seluruh dokumen pendukungnya juga telah siap, barulah SPP definitif ini diajukan. Sementara untuk SPP panjar, itu SPP yang digunakan untuk mengajukan pengambilan uang sebelum melakukan transaksi belanja. Sebelum itu, mari kita cek dulu Permendagri nomor 20 pasal 55 ayat 1 mengatakan bahwa pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang jasa dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Nah, di dalam Permendagri nomor 20 ini jelas pada kita bahwa SPP itu hanya diajukan setelah barang jasa diterima oleh desa. Dalam arti ini, SPP yang diajukan itu adalah SPP definitif. Itu terbukti kepada kita di ayat 2 mengatakan bahwa pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang atau jasa di tempat. Nah, artinya sebelum mengajukan SPP itu, bukti-bukti belanja seperti kwitansi dan faktur belanja dan dokumen-dokumen lainnya harus telah siap, baru SPP diajukan. Nah, tentu muncul pertanyaan kepada kita, dalam Permendagri nomor 20 ini hanya SPP definitif yang boleh digunakan. Terus kenapa muncul SPP panjar? Nah, ini SPP panjar muncul setelah BPKP dan Kemendagri mempertimbangkan bahwa ada suatu saat pada saat desa melakukan transaksi belanja, ada kemungkinan toko atau penyedia barang jasa itu tidak melayani belanja kalau tidak langsung dibayar tunai di tempat. Untuk memberikan solusi dalam hal ini, maka BPKP dan Kemendagri telah sepakat untuk menggunakan SPP jenis lain. Nah, itulah yang kita kenal SPP panjar. Artinya, duluan kita tarik uang di bank, baru melakukan transaksi belanja. Jadi dalam hal legalitas, penggunaan SPP panjar ini itu sah, walaupun secara tertulis tidak termuat dalam Permendagri nomor 20, tetapi ini sudah menjadi kesepakatan antara BPKP dan Kemendagri, sehingga penggunaan SPP panjar itu sah. Oke kawan-kawan, mari kita pelajari pertama-tama bagaimana cara penginputan SPP definitif. Itu kita ambil dari data entry, penata usahaan, SPP kegiatan. Baru kita pilih SPP definitif. Sebelum kita buat SPP, kita harus dulu mengenali belanja yang akan kita buat SPP-nya. Kita ambil contoh pada kegiatan penyusunan profil desa. Ada belanja ATK,
dengan uraian seperti di bawah ini dengan total sebesar 1.343.000 dan belanja makan minum sebesar 2.520.000 rupiah. Jadi kedua jenis belanja ini kita akan buat SPP-nya dengan menggunakan SPP definitif. SPP-nya kita input di data entry, penata usahaan, kemudian SPP kegiatan. Baru kita pilih SPP definitif. Kemudian kita klik tanda tambah. Nah, ini nomornya langsung muncul nomor urut 1. Kemudian SPP-nya baru kode kecamatan dan kode desa baru tahun anggaran. Nah, ini harus diperhatikan nomor urut ini, terutama kode kecamatan dan kode desa ini jangan sampai salah, atau barangkali ada desa ketika dibuat tidak lengkap. Nah, ini input manual supaya langsung menampakkan kode kecamatan dan kode desa. Karena nanti pada saat kompilasi bisa jadi data SPP yang kita buat ini terinput ke desa lain. Nah, ini pastikan nomor SPP-nya tertera seperti ini. Seterusnya kita pilih tanggal SPP. Misalkan kita buat SPP-nya tanggal 4, berarti transaksi belanjanya tadi sebelum tanggal 4. Kita pilih. Seterusnya kita buat uraiannya belanja ATK dan makan minum pada kegiatan pembuatan profil desa. Seterusnya kita simpan. Baru kita klik 2 kali. Kita klik tanda tambah lagi. Baru kita klik rinciannya. Nah, kita cari di mana kegiatan pembuatan profil desa, kita pilih. Kita klik 2 kali. Nah, jadi total kegiatan penyusunan profil desa ini sebesar 8.532.000 rupiah. Kita klik 2 kali baru muncul. Inilah uraian rekening belanja yang terdapat dalam kegiatan pembuatan profil desa tadi. Seterusnya kita pilih belanja yang kita buat SPP-nya itu yaitu belanja ATK. Baru kita pilih, kita simpan. Nah, seterusnya tadi ada 2, kita tambah lagi. Nah, itu ada belanja mami tadi, kita pilih. Baru kita simpan. Nah, seterusnya masing-masing dari rekening belanja ini kita klik 2 kali. Pertama belanja ATK-nya, baru kita buat kwitansi. Kita klik tanda tambah, baru tanggal buktinya. Nah, ini tanggal buktinya tadi SPP dibuat pada tanggal 4 Agustus. Berarti transaksi belanjanya itu dilaksanakan sebelum tanggal 4. Kita anggap misalnya tanggal 3. Baru kita buat uraiannya belanja ATK pada kegiatan penyusunan profil desa. Seterusnya kita isi nama penerimanya. Misalnya kita belanja di UD Bagus. Kemudian nama pemilik UD-nya misalnya Rudi. Baru alamatnya misalnya Lotu. Kemudian nomor rekeningnya. Nah, karena kita lakukan transaksi secara tunai, maka nomor rekening di sini kita isi kosong. Nama banknya juga kita isi kosong. Nah, seterusnya NPWP ini kita isikan NPWP toko di mana kita belanja. Dalam hal ini NPWP UD Bagus. Misalnya kita isi anggap 126 02345 6
09870000. Nah, ini sesuai nomor NPWP tokonya. Seterusnya kita input nilai belanja kita sebesar 1.343.000. Baru kita simpan. Kemudian untuk belanja ATK itu dikenakan biaya pajak, kita input pajaknya, kita klik 2 kali. Nah, untuk ATK sendiri dikenakan pajak yaitu PPN pusat dan PPh 22. Karena transaksinya di atas 1 juta rupiah. Jadi kita input pajaknya, kita klik tanda tambah. Seterusnya kita pilih jenis pajaknya. Pertama adalah PPN pusat. Pilih. Nah, ini dalam aplikasi sudah langsung tersedia. Tinggal kita pilih centang PPN. Baru kita klik tanda set. Kalau sudah siap, kita simpan. Kemudian kita tambahkan lagi jenis pajak yang lain yaitu PPh 22. Terus kita pilih, baru kita centang lagi PPh 22-nya, kita klik lagi set, langsung terinput. Nah, di sini kita tidak susah-susah menghitung berapa nilai pajaknya karena sudah langsung disediakan kalkulator pajak di dalam aplikasi, sehingga kita tinggal pilih yang mana pajaknya, langsung terinput secara otomatis. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita cetak hasilnya, nah ini keluar bahwa kwitansi sebesar uang sebesar 1.343.000 rupiah sebagai pembayaran untuk belanja ATK pada kegiatan penyusunan profil desa. Dengan nilai pembayaran itu 1.343.000 rupiah. Ada potongan pajak PPN 122.091 rupiah. Kemudian potongan pajak PPh, ini tadi PPh 22 sebesar 18.314 rupiah. Nah, yang dibayarkan ke toko atau ke UD tadi hanya sebesar 1.202.595 rupiah. Untuk potongan pajak sendiri itu langsung ditahan oleh KAUR keuangan. Jadi jangan dikasihkan ke toko karena nanti yang membayarkan pajak ini adalah KAUR keuangan. Seterusnya kita isikan untuk kwitansi belanja barang konsumsi yaitu makan minum. Kita klik 2 kali, kemudian kita klik tanda tambah. Langsung nomor buktinya nomor urut 2 otomatis. Kemudian tanggal buktinya juga kita pilih, misalkan tanggal 3 Agustus 2020. Kita pilih. Baru kita isikan uraiannya. Belanja makan minum pada kegiatan penyusunan profil desa. Seterusnya kita input namanya, misalnya kita belanja di UD Jaya. Nama pemiliknya misalnya Roni. Alamat lotu seperti tadi, nomor rekening kosong, nama banknya juga kosong. Nah, kita isikan NPWP UD Jaya misalnya 126.7689.50000. Kemudian kita input nilai total belanja makan minum. Itu tadi di belanja PBDS kita sebesar 2.520.000. Kita simpan. Nah, kemudian untuk belanja Mami itu juga dikenakan pajak yaitu pajak PHR. Maka kita input pajaknya. Kita klik tanda tambah.
Kemudian kita input jenis potongan pajaknya, kita pilih pajak restoran rumah makan. Kemudian kita pilih. Nah, untuk pajak restoran rumah makan ini tidak dikenakan biaya PPN, tetapi hitungan dari pajak restoran rumah makan ini sebesar 10%. Karena tidak ada di sini perhitungan di kalkulator pajak, maka langsung kita input secara manual. Nilai 10% dari 2.520.000 adalah 252.000. Kita input secara manual, tidak menggunakan kalkulator pajak. Kalau sudah siap, kita simpan. Nah, seterusnya pajak yang kena lagi di pajak MAMI ini adalah PPh 23 karena selaku jasa. Maka kita klik tanda tambah, kita pilih PPh 23, pilih. Nah, PPh 23 sudah langsung muncul di sini, jadi kita klik, baru kita set. Nah, ini jangan dicentang tanda PPN-nya karena nilainya berbeda. Karena belanja makan minum ini tidak dikenakan biaya PPN. Maka hanya pajak PPh 23-nya yang kena, itu 50.400. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan di sini, toko punya NPWP, maka pajak PPh 23 yang dikenakan adalah 2%. Kalau tidak punya NPWP tentu 2 kali lipat menjadi 4%. Harus diperhatikan jangan sampai salah dalam menginputnya. Kalau sudah siap, kita simpan. Nah, kalau kita cetak hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi total yang dibayarkan kepada rumah makan tadi atau UD Jaya tadi sebesar Rp2.217.600. Sementara pajak itu pajak PHR 10% dan pajak PPh 23 tadi itu ditahan di tangan KAUR Keuangan. Nah, kalau kita kembali ke belakang di SPP-nya, jadi total pengajuan SPP nomor urut 1 ini sebesar Rp3.863.000. Inilah terdiri dari dua kwitansi pembayaran, yaitu pembayaran ATK dan makan minum. Nah, seterusnya setelah dibuat SPP ini, setelah dokumen disiapkan semuanya, di print dan ditandatangani, tentu diverifikasi oleh sekretaris desa, baru disetujui oleh kepala desa. Setelah persetujuan dari Pak Kades, maka selanjutnya adalah penarikan uang di bank oleh KAUR Keuangan. Kita anggap penarikan uang di bank itu dilakukan besok harinya, maka kita input penarikan di bank itu di data entry, penatausahaan, mutasi kas. Kemudian kita pilih pengambilan, baru kita input, kita klik tanda tambah, kita pilih tanggal buktinya. Tadi tanggal SPP-nya di tanggal 4, baru besoknya tanggal 5 itu dilakukan penarikan uang di bank setelah semua dokumen telah selesai. Kita pilih. Ini langsung terisi otomatis nama banknya, kode rinciannya. Baru kita isi keterangan di sini. Penarikan uang atas belanja ATK dan MAMI makan minum ya, pada kegiatan penyusunan profil desa. Baru kita input total nilainya sebesar Rp3.863.000. Kita simpan. Nah, ini
Yang harus diperhatikan di sini ada tanggal bukti ini, berarti itu nanti juga tanggal bukti yang tercetak di rekening kas desa. Nah, seterusnya setelah pengambilan uang di bank, tentu transaksi selanjutnya adalah pencairan atau pembayaran. Maka bukti pencairan kita input di data entry penatausahaan pencairan SPP. Kita klik bukti pencairan. Nah, ini tadi SPP yang kita buat dan kita telah tarik uangnya di bank sejumlah Rp3.863.000. Selanjutnya kita klik 2 kali, baru kita tambahkan nomor bukti, langsung muncul otomatis. Kemudian kita pilih tanggal bayarnya. Nah, kita anggap pencairan SPP ini dilaksanakan besok harinya tanggal 6 Agustus 2020. Kita pilih. Nah, kemudian kita pastikan pembayaran ini kita cek tunai. Kenapa? Karena uang langsung tarik tunai, pembayaran bukan dilakukan secara transfer. Kalau seandainya transfer tidak dilakukan penarikan tunai, maka kita klik bank. Artinya ini pembayaran secara transfer. Karena uangnya telah kita tarik, maka kita pilih tunai. Seterusnya kita simpan. Nah, sampai proses di sini, proses penginputan SPP definitif itu selesai. Artinya pembayaran telah dilakukan oleh KAUR Keuangan. Nah, yang harus diperhatikan di sini, yang melakukan pembayaran atas bukti-bukti belanja tadi itu adalah wewenang dan tugas KAUR Keuangan. Itu sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 20 2018 pasal 66 ayat 3 mengatakan bahwa pengeluaran atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang jasa dikeluarkan oleh KAUR Keuangan langsung kepada penyedia. Nah, jadi ini jelas bahwa KAUR Keuangan langsung membayarkan kepada penyedia. Seterusnya kita akan menginput SPP Panjar. Nah, misalkan kita buat SPP Panjar pada kegiatan pembangunan kandang ternak. Itu kita ambil SPP pada rekening belanja, misalkan upah pekerja. Nah, ini kita ketahui upah pekerja ini totalnya Rp48.600.000. Kita akan coba tarik uangnya, kita buat SPP Panjarnya. Kita input SPP-nya di data entry penatausahaan, kemudian SPP kegiatan. Kita pilih Panjar. Baru kita klik tanda tambah. Kemudian tanggal SPP-nya. Kita buat SPP-nya tanggal 10 Agustus 2020. Kita pilih. Baru kita buat uraiannya. Upah tenaga kerja pada kegiatan pembangunan kandang ternak. Baru kita simpan. Seterusnya kita klik 2 kali. Kita klik tanda tambah lagi. Kita pilih rekening kegiatannya. Nah, itu di kegiatan peningkatan produksi peternakan. Kita pilih. Itu total anggarannya Rp291.200. Baru kita klik lagi. Kita pilih upah tenaga kerja rekening belanja 5342. Terus kita pilih. Baru kita isikan langsung nilainya sebesar Rp48.600.000 total upah tenaga kerja. Kemudian kita simpan. Nah, sampai di sini SPP-nya telah siap. Artinya tidak ada penginputan kwitansi belanja karena transaksi belum terlaksana. Seterusnya, ketika seluruh dokumen telah tercetak,
surat permintaan pembayarannya, kemudian SPP Panjarnya, ini telah diverifikasi dan disetujui oleh kepala desa, maka selanjutnya KAUR Keuangan melakukan penarikan di bank. Kita anggap penarikan uangnya dilakukan besoknya, maka kita input di penatausahaan mutasi kas, pengambilan, baru kita klik tanda tambah, kita input tanggal buktinya. Tadi SPP dibuat di tanggal 10, kita anggap penarikannya tanggal 11 Agustus, dilakukan besok harinya, maka kita pilih tanggal 11, baru kita input keterangannya, penarikan uang, pembayaran upah tenaga kerja pada kegiatan pembangunan kandang ternak. Baru kita input nilainya sebesar 48.600.000 rupiah. Baru kita simpan. Nah, seterusnya setelah uang ditarik, maka dilakukanlah pembayaran atau pencairan SPP, maka diinput di data entry penata usahaan pencairan SPP. Bukti pencairan, baru ini tadi SPP yang kita buat dan uangnya telah ditarik sebesar 48.600.000 rupiah, itu kita cairkan, kita klik 2 kali, baru kita klik tanda tambah. Misalkan kita cairkan besok harinya tanggal 12 Agustus, kita pilih, kemudian kita simpan, ini pastikan tunai. Nah, setelah uang dicairkan, maka tentu dilakukanlah kegiatan. Maka SPJ atau kwitansi dari pelaksanaan kegiatan ini kita input di data entry penata usahaan SPJ kegiatan. Kemudian kita pilih SPJ Panjar. Kemudian kita klik 2 kali pada SPP yang telah ada. Baru kita klik tanda tambah. Baru kita pilih tanggal SPJ-nya. Anggaplah pembayaran upah tenaga kerja itu dilakukan pada hari Sabtu, karena biasanya upah tenaga kerja dilakukan akhir minggu. Maka kita pilih tanggal 15. Kemudian kita buat uraiannya, pembayaran upah tenaga kerja pada kegiatan pembangunan kandang ternak. Baru kita simpan, kemudian klik 2 kali, kita klik tanda tambah, baru kita pilih kode rinciannya. Ini tadi belanja modal gedung bangunan upah tenaga kerja, kita pilih rekening belanjanya. Seterusnya kita klik tanda simpan, baru kita klik 2 kali lagi untuk menginput bukti kwitansinya. Kita klik tanda tambah. Nah, di sini tanggal buktinya tanggal 15 tadi. Baru kita isikan uraiannya sama pembayaran upah tenaga kerja pada kegiatan pembangunan kandang ternak. Kemudian kita isikan nama penerimanya. Nah, di sini tentu dalam pembayaran upah tenaga kerja ini, tenaga kerja lebih dari 1 orang, mungkin terdiri dari 20 atau 50 orang, tetapi hanya salah satu yang mewakili nama dari tenaga kerja itu yang kita input di sini. Tentu nama orang itu tadi adalah yang menandatangani di daftar pembayaran upah yang kita buat pada dokumen lainnya. Misalkan nama penerimanya di sini adalah Anton.
Baru kita buat alamat, itu nama desanya Lelemboli. Rekening banknya kosong karena dibayar secara tunai. Nah, kemudian NPWP-nya karena ini adalah upah maka tidak dikenakan pajak, maka NPWP-nya bisa dikosongkan. Baru nilainya. Nah, ternyata dari uang yang telah ditarik dan dicairkan sebesar Rp48.600.000, ini belum semua terrealisasi. Ternyata yang terrealisasi hanya misalkan 35 juta. Maka nilai di sini kita input 35 juta, terus kita simpan. Nah, karena ada sisa uang yang digunakan, uang yang ditarik 48.600.000, sementara uang yang telah direalisasikan hanya 35 juta. Nah, bagaimana dengan sisa uang itu? Maka harus kita input pada sisa panjar. Jumlah cair 48 juta, jumlah SPJ-nya hanya 35 juta, dan kemudian tersisa sebesar Rp13.600.000. Nah, sisa ini tentu KAUR Keuangan harus mengembalikannya ke rekening kas desa. Maka mengembalikannya harus kita input dulu di sini, kita klik 2 kali, baru kita klik tanda tambah, baru tanggal buktinya. Nah, ini misalkan tanggal buktinya pengembaliannya boleh langsung tanggal 15, kita pilih, kita isi uraiannya pengembalian sisa panjar pembayaran upah tenaga kerja pada kegiatan pembangunan kandang ternak. Nah, nilainya sudah otomatis terinput di sini sebesar Rp13.600.000. Baru kita simpan. Nah, seterusnya pada Permendagri nomor 20 pasal 54 ayat 1 mengatakan bahwa penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang jasa secara suakelola tidak lebih dari 10 hari kerja. Nah, artinya anggaran atau uang yang telah ditarik di bank sejak hari penarikan tidak boleh melebihi 10 hari kerja, harus telah terrealisasi. Nah, dalam kasus tadi bahwa terdapat sisa panjar sebesar Rp13.600.000, maka KAUR Keuangan harus mengembalikan sisa panjar itu tadi ke rekening kas desa. Jangan sampai melewati 10 hari kerja setelah uang ditarik di bank. Jadi uang itu harus disetorkan ke rekening desa dan kita input di aplikasi, di data entry, penata usahaan, di mutasi kas, penyetoran. Kemudian kita klik tanda tambah. Kita pilih tanggal bukti, misalnya disetorkan 18 Agustus. Ini kalau kita hitung tadi ditarik tanggal 11, kemudian dikembalikan tanggal 18. Ini kalau kita hitung ini belum melewati 10 hari kerja. Baru kita pilih, baru kita input keterangannya, penyetoran sisa panjar pembayaran upah tenaga kerja pada kegiatan pembangunan kandang ternak. Kemudian kita input nilainya sebesar Rp13.600.000. Baru kita simpan. Nah, sampai di sini transaksi telah selesai. Nah, kalau kita cek di laporan realisasi APBDes,
Di realisasi belanja terdapat di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa telah terrealisasi sebesar 3.924.700. Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat itu 35 juta. Nah, kemudian kita cek di bagian terakhir di Silpa tahun berjalan, total anggaran yang belum terrealisasi sebesar 598 juta 971.568 rupiah. Kemudian kita cek di laporan realisasi anggaran desa per kegiatan. Nah, ini tadi SPP yang telah kita buat telah tercatat di laporan realisasi di penyusunan profil desa. Dari anggaran 8.532.000 telah terrealisasi 3.863.000 rupiah dengan belanja ATK sebesar 1.343.000 dan belanja makan minum 2.520.000. Seterusnya di kegiatan peningkatan produksi peternakan itu total anggaran 291.091.200 telah terrealisasi sebesar 35 juta rupiah. Itu rekening belanja upah tenaga kerja. Nah, kemudian kita cek di halaman terakhir itu silpanya atau anggaran yang belum terrealisasi sebesar 599.971.568. Kita akan coba dicek di BKU apakah nilainya sama sehingga dikatakan balance. Nah, di laporan BKU terdapat uang di bank itu sebesar 599.071.568. Terjadi selisih nilai di laporan realisasi tadi sebesar 100.000 rupiah. Nah, itu kemarin yang 100.000 rupiah itu adalah pembukaan rekening baru di BRI, sehingga selisih di BKU ini ada 100.000 rupiah. Nah, ini sudah balance dengan laporan realisasi dengan laporan BKU. Kemudian kita perhatikan di sini ada tunai sebesar 442.805 rupiah. Nah, ini tunai ini adalah potongan pajak yang berada di tangan KAUR Keuangan. Kalau kita cek laporan pajaknya, nah ini totalnya nampak di sini ada 442.805 rupiah belum disetorkan. Seterusnya kita cek laporan kwitansi, register kwitansinya. Nah, inilah transaksi yang telah kita input tadi. Ada 3 transaksi, belanja ATK dan belanja makan minum serta pembayaran upah tenaga kerja. Total uang yang telah terrealisasi sebesar 38.863.000 rupiah. Nah, demikianlah cara penginputan SPP definitif dan SPP Panjar pada aplikasi Siskeudes. Terima kasih.